Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kita pindah room ya, mohon maaf. Bingung soalnya. Saya nggak bisa masuk, aduh. Kok bisa minta izin dulu sama hostnya, sedangkan saya hostnya. Jadi nggak bisa masuk. Nah ini punyanya Mbak Rini dulu ya. Saya bahas pelan-pelan. Yang penting paham. Alhamdulillah di angkatan ini saya nggak jadi membimbing ABK. Jadi karena saya juga nggak bisa, kalau pelan-pelan banget itu juga saya nggak bisa karena nanti lupa mau ngomong apa tadi. Terkadang gitu. Tapi dengan rekaman seperti ini, dengan daring seperti ini, itu sangat membantu. Ketika saya mengajar, saya rekam, kemudian saya taruh di YouTube. Ternyata YouTube itu punya fasilitas untuk mengeluarkan ini subtitle. Jadi percakapan saya itu tertulis di YouTube otomatis. Tapi harus pelan-pelan gitu. Kalau cepet nggak bisa, dia nggak akan kedetek. Jadi kalau saya bilang ini saya pakai bahasa Indonesia, dia juga keluarnya bahasa Indonesia gitu. Itu pun kalau kalian yang nonton YouTube saya itu membuka sisi, namanya sisi, menu sisi. Jadi itu nanti akan keluar. Nah itu sangat membantu untuk anak ABK. Ya saya nggak tahu, tapi mereka tahu apa enggak menu itu. Nah ini ya punya Mbak Rini, siklus pergantian menu pasien setiap 10 hari. Oke, menarik juga ya. Maksudnya saya sebagai orang luar boleh nih, saya pengen tahu gitu kan. Kalau melihat judul tuh keingintahuan orang tuh kalau bisa itu sampai kepingin baca gitu. Oke, kemudian pengesahan, ikuti pedoman pokoknya ya. Ini nanti harus, nah ini kata pengantar nih harus sama dengan judulnya, jangan copy paste punya temennya, nanti tahu-tahu lupa ganti judulnya, temennya keikut. Nah oke, ini punya Mbak Rini sudah rapi ya, menceritakan praktek industri itu apa, kampus kita itu apa, terus ada kegiatan apa PI itu ya, kemudian ada instalasi gizi. Oke, kemudian ada pemilihan menu. Saya kok bahas corona, kenapa ini? Penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit adalah suatu rangkaian kegiatan dari perencanaan. Mbak Rini, ini judul kamu kan siklus Ya, pergantian ya? iya, Iya nggak? Kenapa iya. ada penyelenggaraan? Nggak usah terpicu pada punya temennya ya. Nih, siklus pergantian menu pasien. Oh gitu. Nah, Berarti ini berarti kamu nyeritain diikat apa? saya. Kamu nyeritain apa? Nyeritain menu ya. Menu. Ceritakan menu Iya. dulu. Di sana instalasi gizi menyediakan menu apa aja. Ada standar, mungkin kamu ceritakan ya. Ini bahasa ringan saya seperti itu. Ada standar rumah sakit tentang pergantian yang harus diganti, pergantian menu setiap 10 hari gitu. Pergantian menu ini manfaatnya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu kamu ceritakan di latar belakang gitu. Ceritakan di sini ya. Jadi Iya, iya. penyelenggaraan makanan ini sampai kepada virus apa corona dan ini nggak perlu sih, soalnya kan judul kamu nggak membahas tentang virus corona sama sekali, Enggak, nggak nyinggung ya kan, kecuali iya, gini, iya. Enggak. siklus pergantian menu bagi pasien terkena covid. Nah itu baru sedikit menyinggung gitu. Kenapa Hmm. kok nangis? hmm, gitu. Jadi
Penyelenggaraan, hapus satu paragraf ini. Kemudian paragraf selanjutnya, pemilihan menu dan bahan makanan harus diperhatikan dengan baik dan benar. Ini nasihatin siapa nih? Nasihatin siapa ini? Agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengolahan. Nah, ini nasihatin siapa yuk? Ya nggak? Itu kan berupa pernyataan nasihat ya. Kayaknya nggak perlu ya. Nah, ini justru kata-kata setelahnya itu baru cocok. Di instalasi gizi RS yang saya ceritakan tadi, menerapkan sistem pergantian menu. Nah, ini setelah kamu menceritakan tentang ini tadi, instalasi gizimu ini, ya kan? Benar. Jadi nggak perlu ada penyelenggaraan. Jadi langsung kepada sini nih. Oh iya. Tapi ini silahkan ditambahkan ya, manfaatnya apa, kemudian bagian apa sih menu yang diganti itu, bagian apa aja, itu ulas secara singkat, padat, jelas gitu aja sih. Jadi ini paragraf terakhir ini udah bener, cuma letaknya jangan ditaruh di akhir karena memang dia masih pendahuluannya, kamu mau menceritakan tentang judul kamu itu. Jadi orang tuh digiring dulu ya. Namanya juga pendahuluan bab 1 kan, digiring. Jadi habis kamu nyeritain pergantian menu, ngapain sih harus ganti menu gitu kan? Nah, lihat di pendahuluan kamu, oh karena adanya kebosanan. Oke, ini bener ya, sudah sesuai nih. Kemudian manfaatnya apa? Misalnya termasuk ke dalam kos ya, mungkin kalau saya bayangin mungkin ada kos, ada kosnya lebih teratur, sudah diatur lah gitu. Kemudian juga bahannya menjadi konsisten untuk penyimpanannya dan apalah gitu. Pokoknya ceritakan itu. Maka penulis ingin menceritakan bagaimana, ingin mengulas pergantian setiap pasien setiap 10 hari tersebut. Oke. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana peran instalasi gizi dalam proses penyembuhan pasien? Apakah menu diganti itu termasuk peran juga ya? Atau hanya sekedar biar nggak bosen? Mbak Rini, boleh tanya? Menurut Mbak Rini, apakah pergantian menu? Yang pertama biar nggak bosen sih ya. Terus yang kedua juga kan sesuai dengan diet si penderita itu juga. Oke, ya. Itu kan ini malah justru kamu ceritakan di pendahuluan bahwa menu-menu yang diganti tadi selain menunjukkan menurunkan kebosanan, akan meningkatkan juga peran dalam proses penyembuhan pasien ya tak? Peran makanan, peran hidangan dalam proses penyembuhan pasien. Nah gitu. Jadi kalau rumusan masalahnya seperti itu, nanti kamu jawabnya gimana? Peran instalasi gizi dalam proses penyembuhan. Iya Bu, menyembuhkan gitu. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Jawabannya nggak mungkin kayak gitu pasti. Oke, kalau bagaimana memilih bahan yang sesuai dengan pasien? Bagaimana cara menetapkan standar menu? Oke, yang paling tepat nomor 3 kayaknya. Gimana instalasi gizi itu menetapkan pergantian menu tadi? Itu gimana ceritanya gitu loh, ya nggak? Cara menetapkan standar menu. Jadi bukan yang tepat untuk pasien, menurut saya sih nggak perlu. Tapi standar menu untuk menerapkan sistem pergantian menu gitu. Bagaimana cara menetapkan standar menu untuk menerapkan sistem pergantian menu pasien? Nah gitu. Itu rumusan masalahnya nomor 1 itu. Kalau mau nambah lagi itu nggak apa-apa, nambah misalnya cara memilih bahan boleh. Jadi memberikan informasi kepada pembaca bahwa pergantian menu tadi juga ada tipsnya loh ya, bagaimana memilih bahan makanan untuk setiap pergantian 10 hari tadi gitu. Jadi cukup 2 aja ya.
Tapi yang pertama kalau bisa yang saya sebutkan tadi, nomor 1. Nomor 2, bagaimana cara memilih bahan makanan untuk diterapkan di dalam sistem pergantian menu tadi. Gimana? Nah, kamu kan bisa cerita kalau pertanyaannya seperti itu, ya nggak? Ini nomor 1 skip nih. Nah, nomor 1 nggak usah. Nomor 1 masukkan ke pendahuluan aja ya. Nanti nomor 1 kamu bilang kepada pemirsa bahwa pergantian menu kamu itu ya untuk salah satunya menyembuhkan pasien, membantu penyembuhan pasien gitu, meningkatkan kondisinya mereka, misalnya meningkatkan nafsu makan mereka karena ganti gitu kan. Terus memudahkan para produksi ya, para tim pengolah gitu, lebih mudah menghafal atau gimana. Itu kondisinya yang tahu Mbak Rini sih. Silakan bisa ceritakan itu. Rumusan masalah cuma 2 Bu, nggak apa-apa, yang penting itu jelas. Kamu mau cerita apa? Kemudian jawabannya di tujuannya. Jawaban lebih rincinya di bab 3. Gitu. Oke, yang D bener ya. Udah, itu aja ya Mbak Rini. Oke, bab 2-nya. Bab 2-nya nanti sekalian aja silahkan cari pengertian menu pasien, menu ya, pengertian siklus menu, kemudian tentang pasien ya, menunya pasien itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari judulmu ini ada 3 poin besar. Yang pertama, menu itu apa? Ya, menu itu daftar makanan gini kayak gitu. Kemudian yang kedua, siklus menu pasien ya. Kenapa harus diganti kah? Kenapa harus apa kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu pasiennya sendiri. Kamu harus cerita dari mana? Dari menunya kah, apa dari jenis pasiennya? Atau semua dipukul rata? Kalau semua dipukul rata maka Mbak Rini ini ceritakan aja pasien gitu, pasien di rumah sakit atau pasien yang ditangani instalasi gizi gitu. Pokoknya tentang pasien lah gitu. Udah gitu aja bab 3. Bab 2. Kemudian bab 3-nya ikuti ini ya, ada struktur, ada organisasi. Kemudian bab 3-nya kamu jawab pertanyaan rumusan masalah tadi. Kalau ada 2 poin maka jawabannya ada 2. Bu, nanti jadi singkat Bu, harus dikaitkan dengan bab 2. Jadi nanti panjang ya. Jadi temuannya bisa ditambahin dengan gambar, bisa ditambahin dengan siklus. Kan ada kata siklus nih. Ya, daftar menu siklus 10 hari itu. Betul. Tadi ini tuh. Iya, betul. Itu bab 3-nya ya. Jadi ada ditempel. Ya. Kalau udah ditempel kamu foto aja cukup ya, atau kamu mau gambar lagi di Word juga bisa. Jadi nanti banyak yang dilaporkan. Karena kan ini menceritakan siklus ya, siklus setiap berapa minggu digambarkan, ada gambarnya, ada fotonya gitu. Kalau cuma cerita, saya yakin nanti bab 3-nya jadi sempit, mesti jadi sedikit gitu. Jadi berbagai macam ceritanya. Nah, yang saya tunggu sih sebenarnya sinkronisasi antara bab 3 dan bab 1, terutama rumusan masalah. Jadi nanti harus sinkron gitu. Dah gitu ya. Dikebut juga boleh. Jadi nanti ketemu bab 2 kemudian langsung bab 3 juga boleh. Yang penting itu tadi ya, harus kaitan. Bab 2-nya harus kaitan Bu, harus. Karena dia standarnya ya, standarnya menu pasien ada nggak di bab 2-mu, kok kamu bisa ceritakan di bab 3 gitu kan. Di rumah sakit sana siklusnya kayak gini Bu, oh ya, kamu cari standar umumnya kayak gimana itu ya. Ya, terima kasih Mbak Rini. Ya, ada pertanyaan? Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Nggak? Aman? Sementara aman. Ya, terus siapa lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya ulas yang belum saya cek. Mbak Rifka ya, kemarin di WA soalnya saya lupa kalau WA karena kebetulan saya mengampu metode penelitian juga. Jadi yang WA saya itu
maba-maba yang sedang bikin judul las. Jadi banyak banget dan itu ketimpa kalau di WA. Ya, ini judulnya pengolahan dan pengawasan mutu pada proses pembuatan roti. Ya, bolehlah. Pengolahan dan pengawasan. Jelas ya, harus kau ceritakan dua hal ini. Pengolahannya gimana, pengawasannya gimana. Waduh. Ini latar belakangnya ini bab 2 apa? Latar belakang. Nah, coba bisa didengarkan ya Mbak Rifka komentar Bulina semalam kepada yang sudah membuat bab 1, bagaimana isinya, latar belakang. Bab 1 itu kan pendahuluan ya, bagaimana cara menggiring pembaca sebelum masuk kepada intinya. Nah, ini sudah intinya, ini salah ya. Jadi laporan itu bukanlah las, bukanlah membuat, bukanlah menemukan, dia hanya menceritakan aja, jadi deskriptif. Nah, ini roti ini nggak perlu diceritakan secara detail ya, ini harusnya di bab 2 ini. Jenis terigunya apa, ini kayak apa. Yang diceritakan itu tadi ya, AKS AKK punya kurikulum, yaitu salah satu mata kuliahnya adalah praktek industri, di mana praktek industri itu menempa mahasiswanya untuk mengaplikasikan ilmunya pada dunia kerja gitu. Intinya gitu. Kemudian kamu menuju ke tempat-tempat di mana praktek industri dilakukan oleh mahasiswa, ada rumah sakit, ada bakery, ada catering, dan banyak hal ya, ada restoran. Nah, baru kamu menuju ke Alif Bakery. Jadi, kalau kamu menyebutkan judulmu di sini di Alif Bakery, maka kamu ceritakan di pendahuluan. Kenapa kamu ingin menceritakan roti di Alif Bakery? Maka pendahuluannya pun harus ada. Jadi harus kamu ceritakan si Alif Bakery itu tadi siapa, apakah dia itu toko, apakah dia itu catering, apakah dia instalasi gizi. Nah, itu ceritakan. Gitu ya. Setelah itu produknya apa aja di sana. Baru menuju kepada judul kamu yang tengah. Roti kerumpul. Kenapa kamu menceritakan roti kerumpul? Karena dia misalnya paling legit, paling laris, atau bagaimanalah kamu menceritakan apa keunggulan si roti kerumpul. Dalam satu paragraf aja cukup. Kemudian habis itu kamu akan menceritakan bagaimana pengolahan dan pengawasannya. Perlu roti kerumpul diolah dengan teknologi tinggi dan juga diawasi oleh tenaga-tenaga yang khusus, misalnya gitu. Kamu ceritakan seperti itu. Sehingga penulis ingin mengulas tentang bagaimana pengawasan dan pengolahannya roti kerumpul. Gitu ya. Oke Mbak Rifka, mungkin rekaman Bulina nanti bisa didengarkan lagi kalau lupa. Intinya gitu, sama sih. Bulina akan bertanya, pokoknya di pendahuluan itu harus ada ulasan tentang judul kamu. Harus ada kata pengolahan, pengawasan, harus ada kata roti kerumpul, dan harus ada kata Alif Bakery. Dan kemudian di sini adalah judulan laporan praktek industri. Maka kamu juga harus nyeritakan laporan ini untuk apa. Ya kan. Kemudian ini rumusan masalahnya ada 2 ya, boleh ya. Udah benar kalau rumusan masalahnya. Udah gitu aja. Yang jelas bab 1-nya harus dibenarkan. Masih jauh. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Mbak Rifka? Mbak Rifka tadi kayaknya udah masuk ya? Enggak ada Ibu, cukup. Oh ya, paham ya? Masih perlu diperbaiki. Makasih, Ibu. Kalau perlu besok dikumpulin sekalian bab 2-nya. Jadi kamu harus mencari teori tentang pengolahan roti ya, pengolahan produk bakery, pengawasan produk bakery, kemudian juga jenis-jenis sebelum roti kerumpul. Jadi roti kerumpul itu jenisnya roti apa? Misalnya roti manis kah, roti Danish kah, croissant kah, kayak gitu ya. Jadi nanti kamu ulas juga di bab 2 jenisnya. Jadi roti kerumpul itu jenis roti yang apa
gitu ya. Dah gitu, itu bab 2-nya. Jadi Oh, iya. sekalian cari itu nggak apa-apa, sekalian jalan ya, biar cepet. Oke. Iya, makasih Ibu. Sama-sama. Kemudian Putri Arin, jadi kalau saling mendengarkan seperti ini kan saling melengkapi ya. Saya maunya seperti itu sih. Pengaruh penggunaan media sosial untuk meningkatkan konsumen. Oke, boleh aja, nggak harus produk juga. Karena kita belum tentu diperbolehkan oleh pemiliknya gitu. Jadi boleh aja asal itu tadi ya. Oke, ini sedikit ada kata pengantarnya. Di era globalisasi, teknologi canggih salah satu manfaatnya adalah dalam kita membuat target sebuah usaha yang kita miliki. Mbak Arin tetap ada kata pengantar ya tentang PI ya. Kayaknya pedomannya seperti itu ya. Coba saya cek lagi. Tadi udah pernah di-share ya dulu pedoman PI yang betul, yang betul pedoman PI. Ini salah, ini bukan yang ini. Nah ini pedomannya. Tunggu, saya download. Jadi kalau memang ada pedoman yang menyatakan bahwa harus ada kata manfaat dan PI-nya, ya kita sebutkan aja. Bunyi terus nih. Nah ini laporan pedoman PI-nya. Langkah awal, tema, judul, sistematika ya. Bab 1 pendahuluan. Oh nggak jelas juga sih. Aduh, ini minta respon cepet ini. Dikira ini ya customer service. Nah ini rumusan masalah. Oh nggak ada kok. Oke. Ini tempatnya Mbak Arin ini tinggal menambahkan itu aja ya tentang tentang manfaatnya praktek industri. Di salah satunya adalah di Amore Gelato ya. Salah satu manfaatnya di sana yang diinginkan. Ini mulai dari mana yang memperbaikinya ya? Salah satu pemanfaatan media sosial sebagai sarana produksi. Ini yang salah di dalam membuat laporan adalah kata kita. Kan yang ngerjain Arin bukan saya. Jadi tidak perlu ada kita ya. Kita semua. Jangan sampai ada kata kita. Kalau seperti itu kata-katanya hampir sama dengan berita, kita atau sejenis artikel ya. Jadi jangan ada kata kita. Sebuah usaha ya dalam berbisnis membuat target sebuah usaha ini diperbaiki kata-katanya. Konsumen ialah seseorang yang membeli. Ini kenapa sekarang judulnya ada yang masih keliru ini, yaitu pengaruh penggunaan. Nah, kalau laporan jangan ada kata pengaruh, ada pengembangan, ada peningkatan, jangan. Tapi gunakanlah langsung gambaran kah, deskripsi penggunaan atau analisis penggunaan, atau lebih ke gambaran sih. Gambaran penggunaan media sosial IG untuk meningkatkan konsumen, atau langsung penggunaan media sosial ya, atau pemanfaatan juga boleh. Pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan konsumen di Amore Gelato. Kayaknya lebih cocok pemanfaatan media sosial IG untuk meningkatkan konsumen di Amore Gelato. Mbak Arin. Oh ya, dengar saya ya. Oke. Ya. Apakah benar hanya IG aja untuk promosi? Awalnya kemarin kan media sosial,
dia itu juga Facebook, Bu, tapi Nah, jadi sebuah pengaruh penggunaan media sosial untuk nah, meningkatkan ya. konsumen. Baik. Instagramnya Ya, itu kesalahannya ada di pengaruh. Kata pengaruh itu kan berarti mengejas si Amore hanya menggunakan IG aja. Padahal enggak ya. Padahal dia pakai enggak. WhatsApp, dia pakai Facebook, dia pakai status di beranda kayak gitu kan. Jadi langsung aja diganti. Nanti pemanfaatan media sosial atau berbagai Ya. media sosial untuk meningkatkan konsumen. Berbagai media sosial, jangan hanya satu ya. Jadi nanti kamu juga bisa nyeritain yang lain strateginya sebelum dipost di media sosial. Apa yang dilakukan itu kamu bisa ceritakan ya. Apa yang bisa dilakukan oleh owner, mereka melakukan apa ya sebelum dipost, ya kan? Ya itu lebih menarik. Bagaimana dia pemanfaatan media sosial. Nah ini salah satu tujuannya ini ya. Ini proses pertimbangan ya. Pertimbangan apa saja. Bagaimana apa ya. Pokoknya pertimbangan apa aja yang harus ditaruh di media sosial tadi gitu. Ini apa dampak positif negatif penggunaan media sosial. Ini pertanyaannya mirip dengan Bu Lina lagi ngajar. Ya, bukan menjawab apa yang kamu ingin tahu di sana. Tapi ini seperti pelajaran ya. Apa dampak positif dan negatif penggunaan media sosial, ya enggak? Ya enggak, Arin? Itu kan pertanyaan. Jadi bagaimana? Nah, apa gini berarti kan. Kalau kamu menyatakan pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan, maka orang akan bertanya begini, untuk meningkatkan emang caranya gimana sih gitu kan? Caranya gimana sih Amore? Nah sekarang jawab dulu Mbak Arin, caranya gimana? Dia pakai media sosial itu biar dia laris itu diapain itu media sosialnya? Diapain? Dengan cara kan misalnya kalau Instagram itu mereka yang konsumen membeli apa Bu? Di foto diskon IGF ya, diskon ya, foto terus di repost di Instagram Amor. Itu yang IG ya, yang Facebook. Yang Facebook juga kayak gitu Bu. Jadi sama gini aja berarti kan bentuk ya. Jadi dia bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengisi itu. Aduh mau mati nih, 10 menit lagi. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi media sosial mereka yang akan meningkatkan konsumen, ya enggak? Apa aja aktivitasnya, apa aja, itu lebih mengena sih daripada kamu menceritakan dampak positif negatif. Itu udah urusan publik, beda. Itu yang meneliti beda. Dan itu sudah ada di teori untuk pertanyaan yang pertama ini. Yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial untuk meningkatkan? Nah, pengaruh. Kamu mengukurnya pakai apa? Kan kita nggak mengukur, kita hanya menceritakan ya. Enggak. Gitu. Bagaimana cara follower di media sosial menjadi konsumen? Nah, bagaimana meningkatkan follower? Nah, ini nggak nyambung pula sebenarnya. Jadi 3 ini belum ya. Jadi menurut saya, menurut Bu Lina, kalau memang kamu pengen tahu kenapa meningkat karena media sosial, itu bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan pihak Amore Gelato di pada postingan di media sosial untuk meningkatkan konsumen gitu. Apa aja kegiatannya yang kamu sebutkan tadi, ya enggak? Kalau si Aci katanya ada diskon gitu, ya sebutkan aja gitu. Apa aja bentuk-bentuk yang harus dilakukan, misalnya. Kemudian bagaimana proses pembuatan media yang digunakan untuk
promosi di media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan konsumen. Kok banyak kata yang meningkatkan konsumen, nggak usah yang meningkatkan konsumen, kepanjangan kayak gitu. Tadi apa tadi ya? Yang barusan itu ya. Jadi ada bentuk kegiatan apa aja yang dilakukan, kemudian prosesnya dia itu mau di-post itu apa aja gitu loh. Misalnya ownernya motoin pelanggan. Kalau tadi kan kegiatannya ya Mbak, repost, upload, itu kegiatan di media sosial. Yang kedua, itu sebelum terjadinya itu tuh ngapain gitu loh Mbak. Ya enggak? Sebelum kejadian terjadi itu ngapain? Misalnya berdiskusi dengan owner, kemudian berdiskusi dengan bagian produksi, ini produk ini bisa didiskon misalnya karena dia lebih murah, biar menarik. Ada diskusi tentang produk yang bisa didiskon kah, yang bisa dijadikan paket lebih murah biar kesannya lebih murah gitu kan. Pasti ada itu kegiatan itu ya enggak. Setelah itu ada. Setelah itu ada bagian yang tukang promosi, ada enggak? Yang tukang promosi kan sendiri tuh pasti ya. Sendiri apa jadi satu? Jadi satu Bu, itu yang bagian gitu. ini depan di kasir, kayak kasir scooper itu Bu. Nanti kan untuk customer masuk dibilangin untuk selama ini kayak masih diskon 15 untuk follow IG, terus yang 5% tag di ini Insta story. Nah, apa Amore Gelato kayak gitu Bu. Panjang ternyata ceritanya ya. Ya benar itu. Jadi itu prosesnya. Proses itu tadi ya, proses sebelum proses pembuatan media sebelum diposting di media sosial gitu ya. Prosesnya tuh apa aja, itu harus kamu ceritakan. Itu justru orang tuh ngelihatnya dari situ kan, pengen ngerti apa aja gitu. Akhirnya pembaca bisa menyimpulkan sendiri, oh ternyata media sosial sangat berguna ya. Gunanya gimana? Karena tadi ada pemberitahuan, ada diskon, ada produk yang mana aja yang didiskon, ada ketentuan apa aja. Orang bisa lihat, oh fungsinya media sosial sangat penting untuk mengenalkan untuk apa gitu. Jadi nomor satu ini akan terjawab sendiri ketika kamu menceritakan bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam media sosial dan proses pembuatan media tersebut sebelum dipost itu prosesnya gimana. Silahkan ceritakan gitu ya. Itu rumusan masalahnya 2 cukup. Jadi nggak perlu ada target kan, atau bisa juga target, misalnya seberapa target yang dilakukan, adakah target ya, apakah ada target nggak sih? Makanya pakai media sosial itu ada target nggak mereka? Target ini harus habis ini. Ada target? Atau kalau target enggak ya? Oh ya udah, nggak usah. Sepertinya ada Bu. Tetap ada ya, pasti ada target ya. Ada. Jadi proses media massa tadi untuk mencapai target penjualan. Jadi proses pembuatan media promosi ya, bagaimana proses pembuatan media promosi agar mencapai target penjualan. Nah, paling cocok itu rumusan masalah. Bagaimana proses pembuatan media promosi untuk mencapai target penjualan. Nah, itu akan kamu ceritakan yang tadi ya, sampai diskusi, sampai nanti konsumennya itu sampai di depan kasir ngomong ada diskon ini itu proses. Jadi sebelum media sosial itu benar-benar digunakan orang-orang, itu ada prosesnya pasti. Nah, di situ ya. Oke, udah ketemu. Paham Arin? Ada mau tanya nggak? Atau bingung? Atau nanti udah ya. Jadi yang diceritakan jangan dampak negatif positif, karena orang akan tahu sendiri kalau yang ini ya. Nomor 2 juga
Orang sekarang udah tahu pengaruhnya media itu segimana, itu orang sudah tahu gitu. Jadi 1, 2 ini sebenarnya hampir sama. Yang ketiga, bagaimana cara follower di media sosial menjadi konsumen. Nah, ini aneh, tidak sesuai dengan tujuan kamu. Tidak sesuai dengan judul kamu. Nah, untuk tujuannya sesuaikan dengan yang tadi saya bilang. Untuk mengetahui bentuk-bentuk, kan jawabannya jadi seperti itu ya. Untuk mengetahui proses pembuatan media sosial, media promosi sebelum diposting di media sosial. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan promosi di dalam media sosial. Terus bisa juga ditambahkan jenis-jenis media sosial yang digunakan oleh Amoriglato. Ini dapat 3 nih. Berarti jenis-jenis media sosial yang digunakan untuk mencapai target penjualan. Oke, yang manalah yang suka? Pokoknya bisa 3 ini ya. Oke, bab 2. Bolehlah ini nyicil media sosial ya. Fungsi media sosial. Nah, ini sudah ada kan. Jenis-jenisnya ada. Oke, ada blog, ada ini sambil dicek pakainya apa mereka. Dari sekian ini mereka pakai yang ini, Bu. Mana ya? Pakai yang virtual atau pakai ini kok nggak ada ya malahan ya media sosial. Kalau bisa ya ada. Oh ini ding, ada nih social network ya. Ya. Oke, pokoknya jenis yang dipakai mereka harus masuk ke bab 2 juga. Terus dampak media sosial, dampak positif ya boleh. Karakternya seperti apa, kemudian konsumen udah nggak apa-apa lah. Kalau bab 2-nya malah nggak apa-apa, aman. Ya tinggal ngelengkapi bab 3 ya. Kemudian Ibu kalau bab 3 itu bab 3 kalau bab 3 itu boleh digabung nggak, Bu? Maksudnya digabung sama siapa? Kan ini, Bu, di atasnya itu kan sejarah. Iya, kan sejarahnya singkat, boleh digabung nggak jadi 1? Kenapa digabung? Sejarah, struktur, prosedural. Oh, maksudnya nanti kalau satu-satu sedikit, Bu. Iya. Iya juga sih. Bolehlah 1 paragraf ya. Jadi taruh di depan kata-katanya sejarah. Iya. Sejarah Amoriglato ini struktur organisasi terdiri dari sekian. Kamu kasih gambar ya, tetepan. Kan pasti ada gambarnya nih. Ya enggak? Iya. Ya udah gitu aja. Iya. Deskripsi tempat sudah pasti samalah. Mana ini tadi kok menculat. Ya, gitu aja. Ada lagi Mbak Arin? Enggak, udah. Oke, konsumennya mungkin bisa ditambahi dengan cara apa ya? Tentang bagaimana meningkatkan konsumen, bagaimana mati. Aduh, mati. Ya, produk gelato yang paling disukai pembeli di Amoriglato. Produk gelato yang paling disukai pembeli. Oke, nggak apa-apa lah. Saya rasa nggak apa-apa. Oke, daftar isi. Ya. Gelato merupakan salah satu Mas Aji nih gimana tuh? Gelato merupakan salah satu es krim. Sebuahnya nggak usah. Gelato merupakan salah satu es krim yang berasal dari Italia ya. Gelato termasuk jenis frozen yang merupakan olahan sebenarnya es krim dan gelato hampir memiliki kemiripan. Baiklah. Jadi sebenarnya lagi Mas ini nyeritain Amoriglato harusnya, bukan produknya, tapi
kamu ceritakan Amore Gelato adalah salah satu toko es krim di Yogyakarta yang menyediakan kayak gitu ya. Jadi paragraf ini cocoknya di bab 2 Mas. Jangan taruh di ini. Kalau misalnya jenisnya gelato nggak apa-apa sih ceritakan. Tapi kan menceritakan kaitannya sama si Amore ya. Jadi kamu ceritakan Amore Gelato merupakan salah satu toko es krim yang baru di Yogyakarta yang berdiri tanggal sekian. Amore Gelato menyediakan berbagai macam makanan, es krim, olahan yang lain lah kayak gitu. Nah, biasanya komposisi utama gelato ini ya, biasanya nih. Tapi di tempatnya Amore ini ada yang beda misalnya kayak gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Katakan aja komposisi utama gelato pada produk Amore Gelato yaitu meliputi ini kayak gitu. Kemudian sehingga produk-produk tersebut banyak sekali peminatnya, terutama anak muda, ya enggak? Nah, kamu masuklah ke judul kamu tentang produk-produk yang disukai. Produk yang ada di Amore Gelato antara lain bla 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 gitu kan. Dari minuman, ada snack, ada dessert. Nah, yang paling disukai sebenarnya banyak gitu. Tapi ingin diulas lebih rinci oleh penulis pada laporan ini. Kayak gitu aja. Jadi mengarah kepada tokonya ya, jangan mengarah kepada pengertian gelatonya, jangan. Tapi kamu mengarah kepada toko gelato Amore Gelato itu siapa, dia jual apa, kalau beli dapat apa, konsumen kenapa suka gitu kan, karena es krim banyak disukai Bu gitu. Jadi banyak yang suka dari dewasa sampai, nah ini ya, dewasa bahkan sampai orang tua. Di paragraf terakhir ini kan udah ada, ini kamu kasihin di atasnya. Maka penulis ingin mengulas tentang produk gelato, produknya Amore Gelato yang paling laris di sana gitu ya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah salah ya. Pengaruh beberapa aneka rasa gelato terhadap konsumen untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen. Oke. Rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Ya, pelajaran metode-nya mesti udah lupa ini. Padahal Bu Lina kemarin udah. Pertanyaan itu ada tanda tanyanya, Mas. Jadi jangan dibiarkan titik, tapi tanda tanya. Langsung saja ini. Apa saja produk gelato, produk makanan, produk hidangan atau produk es krim yang ada di Amore Gelato? Yang pertama itu. Ya, rumusan masalahmu. Yang kedua, apa saja bukan apa saja sih. Produk apa? Ya, produk yang paling disukai oleh konsumen gitu. Produk apa? Misalnya ada jenis es krim, ada jenis dessert, ada jenis snack. Itu kamu bisa jawab itu. Jadi mana yang paling disukai dari produk itu semua. Gitu aja. Memahami minat konsumen. Yang pertama tadi apa Bu? Rumusan masalah yang atasnya dulu. Yang pertama, apa saja produk yang dijual lah, yang disediakan untuk konsumen di Amore Gelato. Apa saja produk yang disediakan untuk konsumen di Amore Gelato? Apa saja? Kamu ceritakan itu ya. Bukan jenisnya, lebih ke jenisnya ya nanti. Jadi apa saja produk yang disediakan atau yang dijual oleh Amore Gelato. Yang kedua, produk apa saja produk yang paling disukai konsumen. Produk apa saja yang paling disukai konsumen. Gitu. Nah, ini yang tujuan umum dan khusus ini beda ya. Dapat memahami minat konsumen. Hebat ini. Jangan ya, nggak usah pakai tujuan umum dan khusus. Ini bukan las kok, nggak apa-apa, langsung ke tujuan aja, ke
tujuan ini aja laporan ya. Tujuan laporan itu tadi jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau tadi apa saja produk yang disediakan untuk konsumen di Amore Gelato, maka jawabannya adalah untuk mengetahui produk yang dijual untuk konsumen di Amore Gelato, gitu ya. Oke. Berarti tujuan nggak usah umum sama khusus ya Bu, yang tujuan biasa aja ya. Karena bukan las sih Mas soalnya. Kalau las besok kamu tujuan umum khusus nggak apa-apa. Tapi kalau laporan cukup tujuan itu aja, langsung jawabannya aja. Yang kedua misalnya untuk mengetahui produk yang paling disukai konsumen, jenisnya, produk jenis, ya kan? Jenis boleh, produknya boleh, jenis produk juga boleh. Mana yang kamu ini aja. Nah, jadi konsisten nanti di antara judul, antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Oke. Udah itu aja. Kemudian nanti bab 2-nya itu tentang konsumen. Bab 2-nya konsumen atau pembeli ya. Konsumen, disukai konsumen. Judul kamu ganti konsumen aja Mas. Nanti kalau pembeli kamu bab 2-nya susah. Ya, disukai konsumen. Nanti bab 2-nya yang susah nanti kalau pembeli. Jadi berarti produk gelato yang paling disukai konsumen itu. Konsumen, ya. Konsumen di Amore Gelato gitu. Ya, iya boleh. Oke, Bu. Ini bab 2-nya cukup 2 aja ya. Ini konsumen sama faktor-faktor yang mempengaruhi kesukaan konsumen ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen membeli. Itu. Ini cuma 2 ini. Konsumen itu apa, terus faktor-faktor dia memicu membeli itu apa gitu. Oke, kemudian kamu ceritakan tentang gelato itu nggak apa-apa. Misalnya gelato sejarahnya dari mana, biasanya macamnya apa itu. Tadi ada 3 ding, ada 3 ya. Yang itu, apa itu tadi Bu? Yang rumusan masalah? Bukan, yang bab 2. Yang bab 2 poinnya itu kamu menceritakan tentang faktor-faktor konsumen dengan sejarah gelato ya. Bukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli. Itu untuk bab 2 ya. Faktornya apa? Jadi ada teorinya gitu loh. Kenapa dia bisa suka gitu kan? Ternyata dia dari marketing mixnya, dari produknya misalnya kayak gitu. Gitu. Kemudian nyeritakan tentang produk gelato ya. Gelato itu apa, jenisnya apa kayak gitu. Dah, itu bab 2. Sekalian besok kamu benerin, sekalian kamu kerjakan bab 2 ya. Oke? Baik, Bu. Ya. Berarti yang sejarah tadi yang dari Italia itu diganti masuk ke bab 2 ya, Bu? Yes. Berarti yang untuk tadi kayak penjelasan mungkin tempatnya, sejarahnya begitu. Masuk ke sejarahnya. Kalau untuk pendahuluan nanti ceritakan toko Amore-nya ya. Itu toko apa? Toko kosmetik kah? Toko baju? Itu kamu jelasin di dia jual apa kayak gitu. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Kemudian yang terakhir punyanya Mbak Linda, kajian kesesuaian standar porsi makanan. Kajian kesesuaian standar porsi makanan pada pasien makanan biasa kelas 3. Ini kayaknya makanan biasanya dihilangin aja ya. Kajian kesesuaian standar porsi makanan pasien kelas 3 dengan standar porsi di instalasi gizi, gitu aja. Di Rumah Sakit Suraji. Jadi ini makanan biasanya ini dihilangin aja ya. Ya Bu. Ya, siap. Terus kemarin udah, kalau nggak salah cuma dikit sih.
Makanan adalah kebutuhan manusia, iyalah gitu. Ya nggak apa-apa lah ini. Standar porsi makanan pada pasien makanan biasa. Aneh kan? Aneh saya baca. Jadi makanan biasanya dihilangin juga nih di rumusan. Bagaimana standar porsi makanan di pasien kelas 3? Langsung aja. Padanya dihilangin, makanan biasanya juga dihilangin. Bagaimana standar porsi makanan pasien kelas 3? Oke. Bagaimana kesesuaian standar porsi? Oke, udah gitu aja. Ya ini udah bener ya, cuma hilangin dikit aja. Terus bagaimana kesesuaian standar? Oke, sekarang standar makanan, standar porsi. Makanan lunak, standar porsi. Ya udah. Ini standar porsinya taruh atas ya, Mbak ya? Oh ya. Jadi yang B-mu ini mendingan ditaruh atas. Penyelenggaraan makanan. Oke, jadi karena judulmu lebih ke standar porsi, jadi standar porsinya harus ditaruh di atas daripada penyelenggaraan makanannya ya. Karena pasti jelas menyelenggarakan makanan, orang menyetandarkan kan. Kemudian lebih ke standar porsi, lebih ke apa ya? Pemorsian menu makanan. Nah, ini iya, ini lebih penting ini. Penetapan standar produksi makanan. Nah, ini standarnya di sini. Kayak penyelenggaraan makanan ini nggak perlu deh, Mbak. Oh iya, Bu. Karena penyelenggaraan makanan judulnya nggak ada sama sekali kan soalnya. Variasi menu, makanan pokok, lauk. Kalau variasi menunya bisa dipakai. Bentuk makanan standar rumah sakit nih bisa. Ya, jenis bentuk-bentuk standar rumah sakit. Oh, harusnya kan gini ya. Kan Mbak Linda ini kan mau nyeritain tentang standar porsi pasien. Ya enggak? Kemudian mau dibandingin sama standar, mau dibandingin ya ini ya, mau dibandingin sama standarnya rumah sakit ya? Iya. Atau standarnya sama besar porsi sama ya. Besar porsi yang lah nih Bu. Sama yang menyajikan itu loh Bu. Nah ini malah cocok yang ini nomor 2-mu ini. Jadi langsung aja penyelenggaraannya dihilangin. Langsung pada standar makanan. Pengertian standar makanan di rumah sakit ya. Standar makanan di rumah sakit. Nggak usah kemana-mana lah. Pokoknya kalau ada yang berbau standar rumah sakit, standar makanan ya ini ambil. Ini nomor 2 ini juga cocok ya. Ini standarnya rumah sakit kayak gini Bu. Ada saring, ada lunak, ada cair gitu. Nah kemudian standar porsi. Oke. Cocok. Terus yang C tadi besar porsi. Yang C tadi apa? Definisi makanan biasa. CC. Ini maksudnya makanan biasa gimana ya? Nggak diet gitu toh? Hanya makanan orang sakit tapi yang sehat-sehat gitu toh? Misalnya orang melahirkan kayak gitu apa gimana ini maksudnya? Yang standar makanan biasa ini loh Mbak. Makanan biasa itu tujuannya bukan yang makanan biasa yang untuk kelas 3 Bu. Makanan biasa. Syarat-syarat diet makanan biasa. Kok sih ini jangan dijadiin poin sendiri ya, ini kayaknya masuk standar deh, standar produksi, ada standar resep. Ini kayaknya masih kacau ya susunannya bab 2 aja sih. Jadi yang pertama standar rumah sakit, jelas ya, kita harus tahu bagaimana standar rumah sakit ya kan. Kemudian kalau memang ada standar porsi, habis itu ngomongin standar porsi ya, bener. Ini nomor 2 ini bener. Nomor 1 lagi food
metode penimbangan. Oke. Salah satu standar porsi itu kan ada ini ya. Ada penimbangan, ada pembelian. Oke, aku paham nih. Kemudian pemorsian menu makanan ini termasuk dalam standar porsi. Jadi ini jangan kamu poin sendiri. Poin A itu standar rumah sakit. Poin B itu standar porsi. Ya. Nah, pemorsian menu makanan ini malah di atas. Oh iya. Oh, ini jangan kamu kasih di bawah. Terus besar porsi ini nggak perlu kasih poin ya, langsung aja. Standar porsi dia masuk ke dalam standar porsi. Nah, kemudian penetapan standar produksi makanan. Ini masuk ke ini, Mbak. Yang poin A, yang standar rumah sakit tadi loh. Ya, anakannya standar rumah sakit. Itu kan mesti ada penetapan ya, atau ya enggak? Rumah sakit pasti menetapkan kan, menetapkan porsinya, resepnya, bumbunya. Oke, gitu aja. Ini poin anakannya A. Kemudian yang B standar porsi. Dah itu. Jadi dengan cukup membuat bab 2 itu pada 2 poin besar. Poin standar rumah sakit, standar makanan rumah sakit. Yang kedua, ternyata standar makanan itu ini loh Mbak, ada 3 macam, nggak cuma standar porsi, standar bumbu. Oh, lihat judulmu ya. Oh, salah nih. Judulnya porsinya dihilangin sih, gimana? Judulnya standar porsi. Porsinya itu dihilangkan gitu Mbak. Ya. Jadi standar porsinya itu dihilangkan aja. Jadi tujuan aja yang membandingkan ya. Tujuan aja. Jadi adakah mengetahui standar porsi makanan sesuai dengan resep, standar resep. Ini saya lihat di bab 2-nya bahwa penetapan mana ya? Ya, bahwa penetapan standar iya kurang dikit lagi nih. Standar bumbu, standar resep, standar porsi. Nah, ini dia. Paham aku sekarang ya. Jadi ini standar porsi itu kan hanya sebagian kecil dari standar makanan. Jadi judul kamu nggak perlu tag porsi, porsinya dihilangin tapi masuk ke dalam tujuan. Memang kesesuaian resep ya, resep dan standar bumbu sesuai dengan standar resep dan standar bumbu yang ditetapkan oleh rumah sakit. Oke, gitu aja ya. Pokoknya poin kedua yang ini kamu ganti. Poin yang kedua itu ini, kesesuaian standar porsi dengan porsi makanan pasien kelas 3 dengan standar resep dan standar bumbu di instalasi gizi. Jadi kamu mau bandingin itu kan, atau standar makanan aja dah, karena termasuk ke dalam 3 tadi. Ternyata standar makanan itu terdiri dari porsi, resep, dan bumbu. Berarti ini tidak usah kata porsi, porsinya dihilangkan, tapi standar makanan. Dah, paham? Jadi saya melihat dari bab 2-nya, saya tahu bahwa maksudnya di sini harusnya tidak hanya standar porsinya aja, tapi standar makanan secara keseluruhan. Gitu. Oke. Udah gitu aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebentar, Seng. Iya. Halo. Ya, halo. Bu, punya saya gimana ya, Bu? Yang dirubah apanya ya? Selamat. Ini siapa? Punya saya yang dirubah iya. Oh, Selamat. tadi ada di rekaman yang semalam kamu. Ada kok nomor berapa ya? Nomor 3 atau 4 gitu. Ditarik aja YouTube-nya. Iya, itu tuh ya enggak tujuannya dirubah gimana gitu loh, Bu. Soalnya punyamu memang masih rancu ya gitu tujuannya. Ya.
Saya buka lagi deh. Bentar. Aduh, kok nggak mau? Tidak dapat melihat pratinjau file. Mau. Sistem penyimpanan bahan makanan. Proses penyimpanan bahan makanan. Wah, harus dibaca lagi nih. Sebentar ya, Mas. Sebentar. Saya baca dulu. Iya. Nah.